Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, di tengah suasana musibah yang melanda bumi ini terkepung wabah taun COVID-19. Tidak seharusnya kita lupa terhadap kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat karunia-Nya tidak pernah terhenti dikucurkan kepada kita. Anugerah-anugerah-Nya selalu mencukupi kebutuhan kita. Oleh karenanya, mensikapi nikmat karunia itu menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya, bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan itulah maka kucuran karunia Allah akan dilipat gandakan sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur atas nikmat karuniaku, sungguh pasti akan kami gandakan nikmat-nikmatku. Tetapi jika kalian kufur mengingkari nikmat karuniaku, ingatlah siksaku amat sangat keras. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pula kepada kerabatnya, sahabatnya, serta umat pengikutnya, insya Allah termasuk kita yang selalu menjadikan beliaunya sebagai tauladan dan panutan kita, serta berusaha maksimal menghadirkan sunnah-sunnahnya dalam setiap kehidupan kita, insya Allah sampai ajal menyebut kita. Pandemi COVID-19 menjadi musibah global yang menimpa penduduk bumi. Ia bisa menimpa siapa saja, tidak pandang suku, ras, dan agama, semua bisa kena terpapar olehnya. Ia tidak memilih warna kulit manusia, yang merah, hitam, kuning, dan putih, semua bisa. Dan yang terpapar pula tidak pandang kedudukannya, penguasa, rakyat jelata, semua juga bisa terpapar karenanya. Kita yakin bahwa COVID-19 ini adalah makhluk Allah yang memiliki sifat karakter tersendiri sebagaimana makhluk ciptaan lainnya yang juga memiliki spesifikasi ukuran-ukuran tersendiri. Spesifikasi dan ukuran-ukuran pada makhluk Allah ini tercipta atas ketetapannya yang biasa dikenal dengan istilah sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Juga firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi wa ma nunazzilu illa biqadarim ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Dari pemahaman dua ayat ini, maka setiap yang diturunkan Allah, setiap ciptaan Allah pasti mengikuti sunnatullah dan ukuran-ukuran yang ditetapkan padanya. Demikian pula pada COVID-19 yang mewabah saat sekarang ini,
juga kita yakini memiliki karakteristik dan ukuran-ukuran tertentu seperti makhluk-makhluk yang lain. Dan kita semuanya yakin bahwa Allah yang paling tahu, paling mengetahui sunnah-sunnahnya. Allah pula lah yang paling mengetahui terhadap ukuran-ukuran makhluk-makhluknya, termasuk sifat, termasuk karakteristik dari COVID-19. Kemudian kita manusia yang menjadi leader di muka bumi ini untuk memakmurkan muka bumi ini, sebagai tugas kita Khalifatul fil ard, juga diberi ilmu sedikit dari Allah. Ada yang pandai ilmu agama, ada yang pandai ilmu pengobatan, ada yang pandai ilmu bumi, ilmu berhitung, dan lain sebagainya. Allah juga memberi sebagian dari kita diberi pengetahuan tentang pengenalan, ilmu terhadap pengenalan COVID-19 ini, yang ahlinya adalah dunia kedokteran. Oleh karena itu, jika ingin selamat dari pemaparan COVID-19, tentunya harus mengikuti saran, fatwa, dan himbauan para ahlinya. Sementara ini yang muncul himbauan dan fatwa dari para ahlinya adalah jargon stay home, social distancing, dan physical distancing, yakni jaga jarak. Intinya adalah meminimalisir berkumpul dan bertemunya dengan orang lain. Tentunya orang lain itu pembawa COVID-19. Karena pemaparan COVID-19 ini adalah melalui percikan ludah pembawa COVID. Lah yang jadi persoalan adalah pembawa COVID-19 ini bisa ada di sekitar kita, bisa ada di antara kita, karena tidak sedikit orang yang sudah terpapar COVID-19 tetapi tidak muncul gejala-gejalanya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika perkumpulan-perkumpulan itu menjadi terlarang dalam tanda kutip oleh himbauan dari ahli COVID, ahli wabah, padahal kita umat Islam sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah berjamaah, baik jamaah sholat, silaturahim, pengajian-pengajian. Bagaimana itu kemudian solusinya? Jawabannya bahwa terhadap persoalan-persoalan keagamaan, serahkan kepada ahli agama yang tentunya para ahli yang kredibel masalah agama, pasti juga di dalam memutuskan memilih bagaimana cara beragama, melaksanakan keberagamaan dengan mempertimbangkan saran dan himbauan para ahli wabah. Kolaborasi ahli wabah dengan ahli agama insya Allah akan menghasilkan solusi yang mudah dan tidak memberatkan. Karena memang ajaran agama sejatinya adalah tidak menyulitkan. Wa ma ja'ala ilaikum fid dini min haraj, dan tiadalah menjadikan bahwa beragama itu untuk sesuatu yang menyulitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa channel PCM Wiradesa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi kepungan COVID-19 yang masing-masing orang tidak mengetahui siapa yang sudah terpapar dan mana yang bersih, karena banyak yang terpapar tidak menimbulkan gejala. Karena itulah Majelis Ulama, Ormas Islam, NU, Muhammadiyah memberikan fatwa agar
pelaksanaan sholat tidak dilakukan sebagaimana pada kondisi normal, yakni berjamaah di masjid, tetapi melaksanakan sholat jamaah di rumah bersama keluarga dan mengganti sholat Jum'ah dengan sholat duhur bersama keluarga. Fatwa ini muncul dalam rangka preventif, pencegahan untuk menghindari penularan COVID-19. Tentunya mengikuti saran ahli wabah COVID-19 dengan memilih ibadah alternatif yang juga dibenarkan oleh syariat Islam. Terhadap masalah ini teringat sebuah peristiwa saat di mana peperangan masih ada, yakni pada suatu perang Datu Salasil. Seorang sahabat yang kecerdasannya luar biasa, Amr bin As, ditunjuk sebagai pemimpin pasukan Syariah namanya, untuk memimpin umat muslim di dalam peperangan Datu Salasil. Di suatu malam yang dingin, Amr bin As bermimpi basah, mimpi junub yang diketahui oleh beberapa sahabat yang lain. Namun kemudian ketika sholat subuh tidak diketahui beliau ini mandi janabat, kemudian bertindak sebagai imam sholat. Perlu juga diketahui bahwa setiap pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dia terbiasa untuk memimpin semuanya, termasuk di dalamnya adalah memimpin sholat. Ternyata semua sahabat itu semuanya ikut mengikuti sholat bersama-sama dengan Amr bin As. Kemudian ketika perang Datu Salasil itu sudah selesai, semua pasukan sudah sampai di Madinah, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang perilaku keberagamaan dari Amr bin As yang memimpin sholat subuh dalam keadaan junub dan tidak mandi, sehingga Rasulullah SAW memanggil Amr bin As. Ya Amr, apakah benar apa yang disampaikan oleh sahabatmu ini bahwa engkau junub kemudian melaksanakan sholat subuh tidak mandi junub? Amr bin As kemudian menjawab pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, saat itu benar saya junub, tapi malam itu suasana amat sangat dingin sekali. Dan saya teringat ya Rasulullah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah." Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Maha kasih sayang terhadap kamu. Teringat firman itu, saya khawatir ya Rasulullah, seandainya saya mandi, maka itu akan bisa menyebabkan celakanya diri pribadi, kesehatan saya. Maka dengan itu saya mengambil tayamum ya Rasulullah. Mendengar jawaban Amr bin As ini, Rasulullah tidak berkomentar, bahkan tersenyum mendengar jawaban Amr bin As. Ini menandakan bahwa boleh menggunakan alternatif, menjadikan ini adalah takrir ketetapan syariat, mengganti mandi dengan tayamum.
Dan yang lebih aneh lagi, menurut ukuran orang sekarang, bahwa ketika untuk melaksanakan keyakinan agama, sholat yang paling urgent bagi umat Islam, mereka meskipun tidak sejalan, tidak kemudian memprotes, tidak kemudian menentang, mereka taat kepada pimpinan. Bahkan tidak melakukan, ada yang satupun yang tidak melakukan pembangkangan kepada beliau. Ini adalah hal yang patut dicontoh bagi kita semua. Bahwa dalam kondisi yang seperti ini, yang terbaik adalah kata sami'na wa ata'na. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.